Sejak awal Maret lalu, sudah 2 bulan negara kita dilanda virus dunia, yaitu virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Hingga saat ini sejumlah kasus belum mengalami penurunan, meski kebijakan pemerintah telah banyak ditetapkan dan dijalankan. Pemerintah menegaskan keseimbangan antara kesehatan dan kemanusiaan menjadi yang paling penting untuk dijaga, sementara kegiatan ekonomi tetap harus dijalankan dan dipulihkan secara bertahap. Namun demikian, kenyataannya banyak pengusaha, karyawan, tukang ojek online, supir taksi, atau profesi lainnya sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Misalnya yang paling berdampak dalam kehidupan mereka adalah mengenai pelunasan cicilan atau angsuran pinjaman di bank atau leasing. Bagaimana bisa melakukan pelunasan jika yang terjadi sebenarnya seperti pembatasan wilayah ekspedisi usaha atau jual beli secara online. Untuk itu, pemerintah melakukan restruktur sebagai solusi yang bisa mensejahterakan semua masyarakat. Restrukturisasi sendiri merupakan keringanan pembayaran cicilan atau angsuran yang diberikan oleh bank kepada debitur dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa kontak dengan rekan-rekan kita. Yang pertama ada Saudara Ongki, mungkin kita bisa langsung menghubungi. Selamat siang Saudara Ongki. Ya, selamat siang Saudara Fania. Ya, jadi Saudara Ongki, kami mau tanya-tanya tentang restruktur. Yang pertama, bagaimana mekanisme dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan? Ya, untuk restrukturisasi kredit mengacu pada POJK mengenai pembiayaan kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, di mana jangka waktu ini sangat bervariasi tergantung dari kebijakan bank. Yang ketiga adalah mengenai penambahan fasilitas kredit. Keempat, penundaan pembayaran pokok atau bunga. Dan yang kelima adalah konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Adapun sektor ekonomi dari debitur yang berdampak COVID-19 yang dapat diberikan kebijakan stimulus ialah sektor pariwisata, pengolahan transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Berarti setiap bank punya kebijakan yang beda-beda ya? Secara umum, pemberian restrukturisasi bank itu tetap mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun, skema ataupun pemberian restrukturisasi itu sangat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen profil dan pembayaran dari debitur tersebut. Berikutnya kita akan tanya dengan Saudara Nova tentang leasing. Selamat siang Saudara Nova. Selamat siang, Saudara Fania. Untuk leasing, apakah perusahaan pembiayaan juga melakukan asesmen sama seperti bank? Bagaimana larangan penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Fania. Untuk yang pertama, ya perusahaan leasing juga melakukan asesmen yang sama dengan perusahaan perbankan. Sekarang OJK sedang melakukan finalisasi produk hukum setelah melakukan koordinasi dengan pihak APPI, yaitu Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, agar pada penerapannya tidak terjadi moral hazard. Kemudian untuk pertanyaan kedua, pihak OJK sementara waktu melarang debt collector untuk melakukan penarikan. Lalu bagaimana cara menyikapi jika masih ada debt collector yang berusaha melakukan penarikan kendaraan bermotor? Oke, untuk pertanyaan yang berikutnya, tetapi juga perlu diingat bahwa debitur yang telah bermasalah baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19 ini berlangsung agar berkomunikasi pada pihak leasing untuk dilakukan restrukturisasi. Tetapi perlu diingat, debitur yang telah bermasalah baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19 ini berlangsung harus berkoordinasi dengan pihak leasing untuk dicarikan kesepakatan. Kesepakatan ini berupa perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran pokok maupun penundaan pembayaran pokok. Hal ini diharapkan akan tidak terjadi miskomunikasi antara debitur dan debt collector. Banyak kasus yang masih menjadi objek leasing tidak lagi dikuasai oleh debitur. Apakah yang seperti ini masih memungkinkan penarikan oleh debt collector? Oke, untuk selanjutnya terkait dengan
kendaraan yang sudah tidak lagi menjadi atas nama debitur, kembali lagi pihak leasing akan berkoordinasi dengan pihak debitur yang mana nanti akan menghasilkan sebuah perjanjian kredit. Perjanjian tersebut yang mana nanti dalam klausulanya akan mengatakan terkait dengan kepemilikan, dan perjanjian tersebut harus berkekuatan hukum. Ketika nanti ada dalam perjanjian tersebut, ketika nanti ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka kepolisian dapat melakukan tindakan hukum baik perdata maupun pidana. Ya, lalu ini pertanyaan terakhir Saudara Novan yang mungkin dinantikan oleh semua masyarakat, yaitu tentang bagaimana cara dan syarat supaya bisa mendapatkan relaksasi kredit atau leasing. Terkait relaksasi kredit sudah diatur dalam BOJK nomor 11 garis miring BOJK poin 03 garis miring 2020 tentang stimulus perekonomian nasional terhadap kebijakan counter cyclical. Jadi restrukturisasi tersebut dapat dibagi menjadi 3 tahap, baik perbankan maupun leasing. Untuk tahap pertama, debitur harus melakukan pengunduhan formulir pada website pihak leasing maupun pihak perbankan yang dilampirkan berbagai legalitas, baik KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap administrasi tersebut, apabila pihak perbankan dan pihak leasing sudah menyetujui administrasi, maka pihak leasing maupun perbankan akan melakukan asesmen apakah debitur tersebut terdampak oleh COVID-19 ataupun tidak terdampak oleh COVID-19. Kemudian pada tahap terakhir, tahap ini nantinya pihak leasing maupun perbankan akan memberikan pola pemberian restrukturisasi, baik penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, penundaan pembayaran pokok, dan lain sebagainya dalam perjanjian kreditnya. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk syaratnya untuk melakukan restrukturisasi. Baik, terima kasih buat teman-teman kita, Oki dan Novan yang sudah berbagi tentang restrukturisasi. Dari sini kita dapat ketahui bersama bahwa dengan dilaksanakannya restruktur dapat memberi stimulus terhadap debitur utang yang terkena dampak COVID-19 dan juga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga sistem stabilitas keuangan dan mendukung perekonomian negara. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang.